Halo Sobat Evi, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Niki dari Kairos Multijaya Jakarta. Di depan kita sudah ada Q yang baru. Ini sudah di Jakarta loh, bukan masih di luar negeri. Ini di Jakarta ya. Ada Q5, ada Q6, dan ada Q7. Dengan varian Dante-nya juga. Sudah ada Q5D, Q6D, dan Q7D. Kenapa Q yang baru ini istimewa, Sobat Evi? Yang pertama, 96 kHz sampling rate. Jadi resolusinya sudah tinggi ya, Sobat Evi. Yang kedua adalah FPGA processing. Dengan FPGA Field Programmable Gate Arrays tersebut, nanti akan ada perubahan, akan ada penambahan dengan hanya upgrade firmware saja. Yang ketiga, deep processing. Apa itu deep processing? Deep processing itu dikenal dari D-Live, kemudian dikembangkan di Avantis juga, dan SQ, dan Q juga menikmati di processing. Jadi plugins ataupun efek ataupun kompresor yang ada di D-Live atau yang ada di Avantis ada juga nih di Q nih ya. Jadi di processing itu bisa Sobat Evi dapatkan di Q yang baru ini. Menarik bukan? Nah, untuk inputnya ya yang ada di belakang masing-masing Q ini, kalau untuk Q5 atau Q5D dia ada 16 kombi jack ya. Apa itu kombi jack? Kombi jack adalah port XLR dan port 1/4 inch jadi satu ya. Jadi kombi. XLR bisa, jack TS atau 1/4 inch bisa juga. Ya, untuk yang Q7 ada 32 ya. Untuk yang Q6 ada 24. Oke. Nanti kita explore lebih jauh di video-video berikutnya. Selain input kombi tadi, dia juga ada stereo input dengan jack 1/4 inch. Jadi baik Q5, Q6, dan Q7 serta yang varian Dante semuanya memiliki kesamaan. Semua Q38 mix input ya dengan 24 mix output. Untuk yang 38 mix up to 32 input di XLR dan 1/4 inch. Konektor yang jadi satu ya. Jadi kombi. Kalau untuk Q5 16, Q6 24, dan Q7 32 input. Kemudian ada stereo input juga di semua, ada 2 stereo input, ada USB input ya untuk playback. Tadi kita sudah bahas mix inputnya sejumlah 38. Bagaimana dengan mix outputnya? Jangan khawatir. Q punya 24 mix output ya. Terdiri atas apa aja? Yang pasti 12 yang ada di sini nih ya. 6 mono, 6 stereo, 18 ya. Plus 4 matrix plus stereo LR. Ya, jadi total 24 mix output. Ternyata ada poin yang menarik lagi, yaitu asisten. Nah, apa itu asisten di Q ini? Ternyata ya, Q punya 3 model asisten. Yang pertama adalah auto gain assistant, yang kedua adalah feedback assistant, dan yang ketiga adalah auto mic mixer. Apa sih fungsinya masing-masing itu? Yang pertama, auto gain. Dengan mudahnya kita mengatur gain. Q akan mengatur sendiri waktu pas saat kita cek. Nah, dia akan atur gainnya sendiri. Feedback assistant. Feedback assistant adalah pengaturan pemotongan frekuensi tertentu di mode FBA atau feedback assistant. Ada 8 poin yang bisa digunakan. Dan yang terakhir adalah auto mic mixer. Apa itu auto mic mixer? Nah, biasanya auto mic mixer itu digunakan dalam format rapat atau meeting. Jadi misalkan nih dalam rapat semua mikrofon terbuka. Nah, dengan auto mic mixer dia akan mengatur saat mana mikrofon tersebut tidak aktif dan saat mana mikrofon tersebut aktif. Makanya namanya automatic microphone mixer. Dan untuk port output di masing-masing Q, untuk Q5 port XLR out-nya ada 12, untuk Q6 port XLR-nya ada 16, dan untuk Q7 port XLR-nya ada 20 ya. Jadi banyak nih untuk yang Q7 ya. Asiknya lagi dia ada S-Link port, dan ini adalah salah satu kelebihan dari
Q yang baru. Di mana dengan S-Link port up to 128 kali 128 processing yang bisa lewat di situ dengan automatic sample rate conversion. Jadi dengan S-Link port tadi kita bisa gunakan rak yang lama atau rak yang baru, yang mana rak lama masih 48 kHz dan yang rak yang baru sudah 96 kHz. Dan dengan S-Link port juga kita bisa gunakan MA juga. Jadi untuk monitoring bisa ya dengan menggunakan S-Link port dari Q yang baru ini. Varian Dante. Varian Dante-nya di bagian belakang ada built-in port Dante. Bukan card, bukan optional, langsung built-in. Dia ada 16 kali 16 Dante input output ya. Jadi mau kirim, mau terima up to 16 channel dengan Dante bisa. Yang menarik lagi ada SD card. Nah, jadi dengan SD card mau rekam up to 32 channel bisa, bukan masalah ya. Kemudian ada port USB-C. Wah, zaman sekarang mesti USB-C kan ya. Tapi port USB-A juga tetap ada di depan sini. Tapi port USB-C-nya ada di bagian belakang. Nih, yang menarik lagi. Ada AIS out. Nah, jadi mixer kecil-kecil begini punya AIS out. Apa sih kelebihan AIS out? Nah, jadi dengan AIS out kita mengirim signal digital ya ke misalkan ke prosesor kita ya atau ke power kita yang sudah ada input digital, sehingga tidak ada konversi lagi dalam satu signal. Jadi cukup digital kemudian baru terakhirnya analog. Jadi dengan ada AIS out kita bisa manfaatkan. Beberapa ada yang komen tentang AIS out dan rata-rata komennya menarik. Nggak ada salahnya kita gunakan AIS out ya, tapi analognya juga no problem, bisa digunakan. Kemudian ada port network yang mana kita bisa gunakan untuk ke komputer atau untuk ke router. Kalau misalnya ke router kita bisa gunakan iPad ya, jadi kita bisa kontrol, dan ini online ataupun software mixpad-nya ya. Jadi apa yang kita touch di sini mute, nah dia akan berdampak langsung ke Q-nya karena dia online ya. iPad-nya lebih menarik karena apa? Dengan kita kerja di iPad, kita bisa manfaatkan fungsi seperti multitouch gitu. Kalau di sini kan kita langsung touch biasa aja, tapi kalau di iPad kita bisa pakai multitouch. Kemudian ya remote control, pengerjaan jarak jauh bisa, nggak mesti di mixer, misalnya mixernya ada di belakang panggung, misalkan kita mau kontrol dari depan panggung, bisa. Atau mixernya dalam satu ruangan, kita mau kontrol di ruangan yang berbeda, bisa juga. Jadi dengan adanya port network tadi, kita bisa kontrol menggunakan baik komputer maupun iPad. Untuk tampilan tampak depan, seperti yang Sobat Evi sudah lihat, layar sama semua ya, nggak ada beda nih, 7 inch nih. Baik Q5, Q6 maupun Q7 sama, layar sama semua. Kemudian tadi yang seperti sudah kita infokan, dia punya mix-nya atau aux-nya sama, ada 12. Ini ada tombolnya juga. Layer, ada 4 layer. Yang menarik adalah sudah ada LCD channel. Ya, jadi untuk nama masing-masing channel kita bisa langsung gunakan LCD. Dan tingkat keterangannya bisa diatur di optionnya touchscreen maupun LED maupun tombol. Ya, jadi kita bisa atur tingkat keterangannya. Tadi LCD channel ada soft key nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Wah, ini udah blinking nih. Biasanya dipakai buat apa tuh? Tap tempo. Pengaturan untuk touchscreen-nya ya sangat cepat ya, fast respon. Jadi misalnya di sini kita processing, ya enak, no lag, nggak ada nge-lag ya. Jadi buat pengaturan juga enak gitu loh. Jadi nggak perlu nunggu, langsung fast response, mau ngapa-ngapain cepet langsung. Yang cukup menarik di dalam touchscreen ini ya, tampilannya itu sudah high res. Warnanya manis, kemudian ada gradasi, ada looks-nya lebih enak ya, tampilannya lebih nice gitu.
dan coloringnya juga oke, sehingga mata kita langsung eye catching terhadap menu yang ada gitu. Dan layoutnya juga agak sedikit berbeda dengan Q yang lama gitu, dan ini cukup menarik. Ada 4 tombol efek di sebelah kanan screen-nya. Ada efek 1, efek 2, efek 3, efek 4. Jadi kalau misalnya kita mau rubah efek, jadi tinggal tekan tombol ini aja. Ini adalah kiriman buat efek 1. Ini adalah kiriman buat efek 2. Simple ya. Sama halnya juga buat ke auxiliary atau buat ke mix, kita tinggal tekan ini aja. Nah, ini adalah kiriman, dan sebelah kanannya adalah master mix-nya atau master auxiliary-nya. Jadi simple. Kemudahan dari Allen Heath ya. Jadi kalau misalnya kita mau balik langsung ke master, tinggal klik sekali lagi, otomatis dia sudah langsung balik ke master. Ya, bicara tombol ya, bicara tombol ini sama halnya seperti yang lama, Q yang lama. Jadi ada coloringnya tapi sedikit berbeda. Kalau yang Q lama itu dia tombolnya full, warnanya full, tapi kalau ini hanya di pinggir-pinggirnya saja. Lebih nice, lebih menarik gitu ya. Dan kalau buat saya pribadi, touchscreen-nya ini serta menu yang ada di dalamnya sangat menarik dan sekarang lebih sederhana, sehingga cara berpikirnya juga memudahkan kita untuk mengoperasikan Q yang baru ini. Demikian Sobat EV review Q yang baru dari kami. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ya, segera order di dealer-dealer terdekat di kota Anda. Jangan sampai kehabisan.